Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 17 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Untuk menekan jumlah angka stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Lebak galakan konsumsi ikan. PT KS dan Grup tahun 2023 targetkan bangun 100 rumah tidak layak huni di kota Cilegon. Dermaga Teluk Labuan Pandeglang ambruk dihantam ombak. Aktivitas bongkar muat kapal nelayan terhambat. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, PT Krakatau Steel dan Grup tahun ini menargetkan membangun 100 rumah tidak layak huni di kota Cilegon sebagai perwujudan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Direktur Utama PT KS Purwono Widodo mengatakan program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari realisasi 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan Kementerian BUMN. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Sebagai wujud program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL kepada masyarakat Kota Cilegon, PT Krakatau Steel dan Grup pada tahun 2023 menargetkan sebanyak 100 rumah tidak layak huni atau RTLH akan dibedah menjadi rumah layak huni. Target tersebut diungkap di Rut PT KS Purwono Widodo di acara penyerahan kunci rumah bagi penerima program RTLH di lingkungan Bebulak Barat, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon pada Selasa 14 Februari 2023. Menurut Purwono, program bedah rumah merupakan bagian dari realisasi 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan Kementerian BUMN. Pada prakteknya, TJSL juga menyasar bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMKM. Mau lebih giat lagi. Dengan insya Allah tahun 2023 ini atas bantuan Pak Wali dengan tentunya perangkatnya membantu survei dan sebagainya, kita punya target totalnya 100 rumah. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menyambut baik program TJSL dari PT KS dan Grup tersebut karena secara nyata telah membantu warga yang membutuhkan. Dengan produk rumah baja modularnya yang cepat dan efisien, Heldi meyakini target 100 bedah rumah di Kota Cilegon bisa tercapai. Kalau tidak keberatan, nanti kita bikin MOU yang 100 tadi itu Pak, agar kami bisa berikan tugas kepada lurah untuk mencari dan tidak boleh ada sekalipun biaya tuh Pak. Biar enak tuh Pak. Oke? Siap. Heldi menambahkan, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cilegon, Pemkot Cilegon memang sangat membutuhkan keterlibatan banyak pihak, seperti yang ditunjukkan PT KS dan Grup melalui program bedah rumahnya. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, bangunan dermaga Teluk yang terletak di area tempat pelelangan ikan atau TPI 2 Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, ambruk dihantam ombak. Kondisi itu dikeluhkan nelayan karena kapal mereka tidak bisa bersandar saat hendak bongkar muat hasil tangkapan ikan. Selain merusak bangunan di dermaga, ruas jalan menuju TPI dan Taman Teluk juga mengalami kerusakan akibat hantaman ombak. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Bangunan dermaga Teluk yang ada di area tempat pelelangan ikan atau TPI 2 Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang ambruk dihantam ombak. Kondisi itu dikeluhkan nelayan karena kapal mereka tidak bisa bersandar saat hendak bongkar muat hasil tangkapan ikan. Berdasarkan pantauan, bangunan dermaga yang ambruk ini terjadi di beberapa titik di sepanjang pantai Teluk, Labuan. Tiap titik dermaga yang ambruk itu bisa mencapai sepanjang 10-20 meter. Salah satu nelayan di Teluk Ansor mengatakan atas kondisi tersebut para nelayan tidak bisa bersandar untuk bongkar muat ikan. Tidak bisa sandar, terus bahaya
bahayana pan eta bongkar muat tidinya pan rek berangkat bekalna tidinya naik turun na kitu nelayan rek bongkar lauk kan TPI-na di basisnya di dekat dermaga eta tuh pan santenteuna lamun bongkarna didinya laukna tuh kudu waspada. Ia menyebut jika bongkar muat dipaksakan, maka para nelayan harus ekstra kerja keras karena prosesnya dilakukan bukan di dermaga. Jadi aya tenaga ekstra biasanya di tengah ke tengah ke perahu nanti bisa tandar ke pinggir kudu daud manual. Menurutnya, kondisi ini sudah beberapa kali disampaikan ke pemerintah agar segera ditindaklanjuti. Hal ini agar para nelayan dan penjual ikan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi kurang layak lah jeung bongkar muat eta lah bahaya terus nyaman lah tengenaheun tidak memadai tiba heula yang diperbaiki mah. Anu ngupayakeun anu ngusulkeun mah loba. Ari responna mungkin ngantosan program atau ngantosan kumaha lah. Salah satu warga setempat Adi mengatakan kini kondisi dermaga di Teluk kian hancur akibat kerap diterjang gelombang besar ditambah kondisi bangunan yang sudah rapuh dimakan usia. Selain merusak bangunan dermaga, ruas jalan menuju TPI dan Taman Teluk juga mengalami kerusakan. Bahkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang akan melewati jalan tersebut harus berhati-hati karena selain badan jalan rusak juga licin akibat hantaman ombak. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, untuk menekan jumlah angka stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Lebak terus mengkampanyekan gerakan makan ikan untuk masyarakat Lebak. Berdasarkan data, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Lebak masih relatif rendah. Padahal dengan mengonsumsi ikan bisa membantu program penurunan angka stunting karena ikan memiliki kandungan protein yang tinggi dan mampu membantu pemenuhan gizi pada anak. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Konsumsi ikan dinilai bisa mencegah stunting, akan tetapi Dinas Perikanan Kabupaten Lebak menyebut tingkat konsumsi ikan di Bumi Multatuli hanya 38 kg per kapita per tahun. Jumlah tersebut dinilai masih rendah jika dibandingkan dengan angka nasional yang sudah mencapai 55 kg per kapita per tahun. Kepala Dinas Perikanan Lebak, Winda Triana mengatakan, pemerintah Kabupaten Lebak terus berupaya menekan angka stunting atau masalah pada pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi, salah satunya dengan menggalakkan konsumsi ikan. Sayangnya berdasarkan data, tingkat konsumsi ikan terbilang masih rendah, bahkan angkanya pun berada di bawah angka nasional. Dia menyebut beberapa program digulirkan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan sebagai upaya mencegah stunting. Untuk masyarakat ada program hibah yang diusulkan melalui Musrenbang atau selain itu program bantuan benih dan pakan ikan melalui provinsi dan kementerian. Dia mengatakan pada tahun ini Dinas Perikanan kembali mendorong agar Kabupaten Lebak kembali mendapatkan program Gemar Makan Ikan dari pusat dan provinsi. Program tersebut sebelumnya sudah dilakukan di wilayah Cibadak. Sebelumnya Kepala Bidang Kabid Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Lebak, Dr. Nurul Isnai menyebut, salah satu upaya dalam mencegah stunting dengan mendorong masyarakat agar gemar makan ikan. Ikan punya protein yang tinggi, kandungan ini akan mampu membantu memenuhi gizi pada anak. Untuk itu Dinkes Lebak terus menggalakkan masyarakat untuk gemar mengkonsumsi protein hewani terutama ikan dalam mengatasi stunting. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.